Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul dengan NIM 210501 12.3099. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek tugas digital manufacturing dari saya sendiri, yang mana di sini saya mengambil simulasi pabrik untuk pembuatan atau produksi display. Untuk sebelum menjelaskan mengenai hasil simulasinya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang mengapa dipilihnya pabrik pembuatan display. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia menggunakan transportasi pribadi sebagai alat transportasi di kehidupan sehari-harinya. Baik itu menggunakan motor atau mobil, yang mana tiap-tiap transportasi yang sudah saya sebutkan tadi itu tidak lepas dari penggunaan komponen disc brake untuk sistem braking atau pengeremannya. Baik itu untuk motor maupun mobil. Itu maka saya di sini mengambil factor simulation yang memproduksi komponen disc brake. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil simulasi saya. Di sini sudah dapat terlihat, ini adalah pabrik display-nya secara sederhana. Saya akan tampilkan dari tampak atas terlebih dahulu agar lebih jelas. Ini kita rem saja. Baik, di sini untuk lecture-nya itu sendiri ada beberapa station, totalnya di sini ada 7 station, yang mana tiap-tiap station itu mewakili proses manufacturing dari display itu sendiri. Untuk sessionnya itu sendiri, yang pertama ada turning, kedua ada drilling, grinding, inspection, coating, packing, dan dismantle. Untuk yang pertama itu ada CNC turning, yaitu proses turning atau pembuatan dari bahan baku yang berupa logam yang berbentuk plat seperti ini. Di sini proses ini mengubah dimensi bahan baku tadi sesuai apa yang kita ingin buat, yaitu berupa lempengan berbentuk lingkaran. Nah, di sini di CNC turning sendiri saya menggunakan parallel station, yang mana dalam satu station ini memiliki beberapa proses sekaligus, yaitu ada 4 proses turning. Mengapa saya membuatnya menjadi parallel station? Karena proses turning merupakan proses awal yang waktu operasinya itu relatif lebih lama dibanding proses-proses selanjutnya. Maka dari itu, untuk menjamin produktivitas, maka dari itu saya membuatnya menjadi parallel station. Di sini juga saya taruh buffer di beberapa lokasi kritis yang mana terdapat potensi besar untuk terjadi penumpukan material, seperti di turning, drilling, grinding, coating, dan packing. Baik, selanjutnya, sebelumnya saya jelaskan dulu, di sini ada source-nya. Source-nya itu dari sini. Kemudian bahan material utamanya tadi, bahan bakunya dipindah mulai menggunakan lengan untuk pick and place, dan kemudian dilanjutkan ke konveyor untuk meneruskannya ke CNC turning. Setelah melalui proses turning tadi, di sini dipindahkan lagi melalui konveyor menuju ke drilling. Drilling ini adalah proses di mana pembuatan lubang-lubang yang ada pada disc brake itu tadi. Setelah melalui proses drilling,
dialirkan menuju ke grinding. Grinding ini sendiri adalah untuk menghaluskan permukaan hingga mendapatkan uh, surface yang smooth sesuai dengan apa yang telah di-setting. Setelah melalui proses grinding menuju ke inspection, nah di sini bahan setengah jadinya kita seleksi mana yang layak untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya dan mana yang merupakan reject atau barang yang terdapat cacat atau kesalahan dimensi akibat proses manufacturing yang ada pada sebelumnya. Untuk barang yang reject, di sini saya menggunakan pick and place lagi untuk mengalirkan ke dismantle. Dismantle ini di sini barang-barang reject tadi dikumpulkan untuk dilakukan proses daur ulang kembali sehingga material yang sudah diproduksi itu dapat digunakan kembali. Kemudian untuk yang lulus inspeksi, di sini langsung lanjut ke proses coating. Proses coating ini adalah proses pelapisan dari biskuit tadi agar tidak mudah terjadi korosi dan membuat permukaannya menjadi utuh. Setelah melalui proses tadi, di sini sebenarnya biskuit sudah siap untuk dipasarkan. Namun di sini tentunya kita harus memakingnya terlebih dahulu, membungkusnya ke plastik atau wadah agar siap untuk diedarkan ke pasar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai simulasi display texture simulation ini. Ini juga ada beberapa tambahan data seperti Mizazim ini untuk tempat agar bisa memantau dari proses yang berjalan ini apakah sudah sesuai atau belum. Terus di sini juga ada storage tempat penyimpanan barang-barangnya. Kemudian saya lanjut ke menjelaskan mengenai statistik berikutnya. Nah, di sini dapat resource statistik. Yang pertama ada portion of stage, yaitu menjelaskan mengenai porsi kerja yang terdapat pada keseluruhan pabrik ini. Nah, di sini porsi kerja yang paling banyak yaitu ada pada conveyor. Karena conveyor merupakan salah satu komponen atau alat yang bekerja terus-menerus untuk mengalirkan material di satu tempat ke tempat yang lain. Selain itu juga ada station-station tadi seperti coating, packing, thermal filling, dismantle, dan pick and place itu juga memiliki porsi yang relatif lebih kecil daripada conveyor tadi. Untuk selanjutnya ini ada material flow properties. Di sini untuk yang pertama itu ada source-nya. Untuk entries-nya 391, kemudian number of exits-nya juga 391. Begitupun proses-proses yang lain. Terus ini juga ada rotation time, working time. Di sini akan menjelaskan working time-nya itu sendiri. Di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk conveyor itu bekerja selama 100% waktu atau dia bekerja tanpa stop selama pengoperasian battery ini. Untuk selanjutnya itu ada coating bekerja 55%, packing juga sama,
Terus yang Turning juga 21%. Di sini mengapa 21? Karena dia tadi merupakan file solution yang memiliki 4 unit yang Turning di satu session. Kemudian drilling itu 56%, branding 30%, pick and place-nya 41%, dan dari session-nya 69%, dan sisanya merupakan 100%. Di sini sebenarnya saya ingin menjelaskan mengenai energi analisis, namun karena saya menggunakan versi trial, jadi energi analyzer di sini juga dapat diakses. Terus di sini tiap-tiap session memiliki waktu setting itu sendiri. Di sini processing time-nya di setting adalah 5 menit, data time-nya 10 menit. Ada drilling, harga drilling processing time-nya itu 4 menit, tetapnya 5 menit, trading processing time-nya 5 menit, tetapnya 3 menit, dan terakhir waktu itu sendiri processing time-nya 5 menit, 8 menit, dan catatannya 5 menit. Berikut tampilan texture-nya ketika beroperasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Di sini saya sadar masih banyak kekurangan yang ada pada tugas simulasi ini. Untuk itu saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.